Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 12 Juli 2026. Renungan kita berjudul Himne yang Meneguhkan Iman. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebuah himne yang sangat memberkati saya berjudul God Move in a Mysterious Way. Ditulis oleh William Cowper pada tahun 1773. Sangat menarik untuk kita ketahui tentang kisah di balik terciptanya himne ini. Himne ini tidak ditulis ketika William berada di puncak kenyamanan, tetapi ketika ia berada di lembah kekelaman, suatu perasaan ingin mengakhiri hidup yang begitu menekan dirinya. Pada suatu malam, dalam keadaan batin yang gelap, ia memesan sebuah kereta kuda dengan maksud menuju sungai Thames untuk menenggelamkan diri. Namun, kabut malam itu begitu tebal, sehingga kusir kereta berputar-putar tanpa menemukan jalan. Setelah lama berkeliling, kereta itu justru kembali ke depan rumah William. Saat ia menyadari hal itu, William terdiam, dia termangu. Ia menyadari bahwa sekalipun ia tidak mampu melihat arah hidupnya, Tuhan tetap memegang kendali langkahnya. Dari pengalaman itu lahirlah bait pertama himne tersebut. Sebuah pengakuan bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat dimengerti oleh manusia. William Cowper yang hidup antara tahun 1731 sampai 1800 memang bergumul sepanjang hidupnya dengan depresi mendalam dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia bukan tokoh dengan kehidupan yang mulus. Ia mengalami banyak kejatuhan batin, bahkan beberapa kali hampir menyerah. Namun justru dari pergumulannya yang panjang dan berat, ia belajar melihat kasih Tuhan yang tetap memeluknya dalam kerapuhan. Karya-karyanya termasuk God Move in a Mysterious Way bukan lahir dari kemenangan manusia yang tidak tersentuh penderitaan, melainkan dari jiwa yang remuk namun terus mencari Tuhan. Itulah sebabnya himne ini begitu kuat. Ia bukan teori iman, tetapi kesaksian iman yang bertahan dalam gelap. Kisah hidup William Cowper mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak selalu tampak lembut di permukaan. Kadang-kadang caranya bekerja tampak seperti awan gelap yang menakutkan, padahal di baliknya tersembunyi wajah kasih yang peduli. Allah sering bekerja melalui jalan yang tidak kita pahami, bukan karena Ia lalai, tetapi karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Seperti Naomi dan Ruth yang semula hanya melihat duka dan kehilangan, ternyata Allah sedang menenun rencana penebusan yang besar. Pemazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam kabut penderitaan, kasih Allah tidak lenyap. Ia terus menuntun setiap langkah, bahkan ketika kita tidak tahu kemana harus melangkah. Nabi Yesaya menuliskan janji yang menguatkan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Karena itu, walaupun iman kita kadang goyah dan hati kita penuh gelisah, kita dapat berpegang pada kebenaran bahwa kasih dan karakter Allah tidak pernah berubah. Kata-kata bijak hari ini, kadang Tuhan bekerja dalam keheningan, namun kasih-Nya
selalu lebih dekat dari napas kita sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah. Dan mari kita mengakhirinya bersama-sama di dalam doa. Tuhan, ketika jalan-jalan-Mu tak kupahami, tolong aku untuk tetap percaya. Tolong aku agar tetap kuat di dalam-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan setia mendengarkan siaran Renungan Mana Surgawi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah.